Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita kembali lagi berjumpa di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari sebelum kita masuk ke dalam doa, memuji menyembah nama Tuhan, saya ingatkan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe sehingga channel ini boleh semakin berkembang, channel ini boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saya beri kesempatan 1, 2, 3. Puji Tuhan. Terima kasih buat setiap saudara-saudara yang sudah klik like, comment, share, dan subscribe. Saya yakin dan percaya klik, comment, share, like, dan subscribe saudara-saudara boleh memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja AGCC. Puji Tuhan, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita ingin memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, siang hari ini Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau pasti melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan lalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dari awal pujian ini sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. katakan dari awal sekali lagi. Sekalipun Dengan penuh keyakinan, aku dengan penuh dalam iman, lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ya Tuhan, kapan datang menerjang, yes, ku tak gentar, Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. mari sembah. Engkau Tuhan yang baik, berkat-Mu Engkau limpahkan untuk setiap jemaat-jemaat kami percaya kepada-Mu. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup Aku sembah Kau Tuhan. Aku mencari wajah-Mu Tuhan. Aku mencari perkenanan-Mu Tuhan. Siang hari ini aku mencari perkenanan-Mu Tuhan. Aku ingin dekat padamu. Biar rohku terhubung dengan rohmu. Biar rohku terhubung dengan rohmu. Aku tidak mau biasa-biasa. Aku tidak mau ini menjadi suatu rutinitas Tuhan. Tetapi aku ingin rohku terhubung dengan rohmu Tuhan. Di dalam alam penyembahan ada supranatural, di mana rohku akan terhubung dengan rohmu.
Inakata lamaya sandaya lama 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 ya. Inaralamaya sandaya lama. Sampai aku merasakan rohku terhubung dengan rohmu. Itakara tukuru sendiri patakara hundere venere takara lamaya su kiara lamaya si kiara lamaya takara baik. Kami menanti-nantikan Kau Tuhan. Seperti Daud mengatakan, aku menanti-nantikan Kau. Aku menanti-nantikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syarata karapa hunere venere takara sendirimu. Hunere venere takara nayasu. Kena kata kalamaya sandaya ralama. Kena ralamaya sandaya ralama. Kami menanti-nantikan Kau Tuhan. Kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Syarararabaya ralamaya. Gunaralamaya su. Ginaralamaya su. Jiwaku haus padamu Tuhan. Jiwaku rindu padamu ya Tuhan. Lebih dalam bawa aku, lebih dekat. Shendere Henere tukuru lamaya su. Kinara lamaya sandaya rabu. Kinara lamaya su. Kinara lamaya sandaya ralama tabarapa. Kinakata karala lamaya sekata karala lama. Roh Kudus yang bekerja. Sementara kami berdoa, Roh Kudus yang bekerja. Kinaralamaya sandaya ralalabaya. Gunarapataku sendiri tukuruba. Kinaralamaya sikiraralamaya ralamatu. Kinaralamaya sakata karalalamaya ralamala. Dengan lembut sama-sama katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Ya benar Tuhan. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Ya Tuhan. Yesus Tuhan, terima Siang hari kasih ini kami Tuhan, masih terima bisa kasih. bersekutu, memuji, menyembah-Mu. Ya, Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu memimpin, menuntun, menerangi jalan hidup ya kami. Yesus. Bapak, berkatilah para pemirsa Ya, yang Yesus. saat ini ada bersama-sama kami. Tuhan tolong keluarganya, pekerjaannya. Tuhan tolong suami, istri, Ya, anak-anak, cucu ya, mereka. Bapak. Tuhan lindungi mereka dari yang jahat. Ya, Berikan Yesus. berkat jasmani, berkat rohani. Amin. Bapak, kami berdoa untuk kemarin hari Minggu negara kami sudah melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden. Kami tahu Engkau yang mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak datangnya dari Tuhan. Apapun yang sudah ditentukan oleh pemilu yang lalu, maka kami yakin dan percaya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Itu sebabnya kami berdoa untuk Presiden Prabowo khususnya dan wakilnya serta menteri-menteri yang ditunjuk. Terlepas kami setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, kami harus menghargai otoritas. Ya, Karena Engkau sangat menghormati otoritas. Otoritas itu adalah wilayah-Mu ya Tuhan, bukan wilayah kami. Tugas kami hanya mendoakan apabila ada yang kami kurang cocok. Tugas kami hanya mendoakan apabila ada pemerintah-pemerintah yang sewenang-wenang. Karena kami yakin Kau bisa bekerja sekalipun ada pemerintah yang mungkin tidak benar, tidak adil. Kau sanggup memakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, kami berdoa komitmen Bapak Presiden yang mengatakan setiap kementerian dilarang untuk mencari uang melalui kementeriannya. Dan ini suatu kabar yang menggembirakan bagi kami rakyat Indonesia. Kiranya apa yang sudah diutarakan oleh Bapak Presiden kepada wakil-wakil negara, para menteri, biar itu dapat terlaksana sehingga tidak seperti masa yang lalu setiap menteri khususnya perwakilan dari partai-partai politik akan selalu mengambil dana dari menteri yang ditaruh di kabinet. Tuhan, terima kasih. Peliharalah keinginan Bapak Presiden yang mulia ini. Karena kami tahu korupsilah yang menyebabkan negara kami miskin, ya, bodoh, tertinggal. ya, Dan kalau ada pemerintahan yang bersih, ya. kami yakin doa-doa kami Indonesia sejahtera. Amin. Indonesia dipulihkan. Yes. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk menteri-menteri yang dipilih. Tuhan tolong, Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan. Apapun agama mereka, biar mereka takut untuk berbuat dosa, takut untuk berbuat jahat. Biar mereka mengasihi bangsanya, Ya, Yesus. punya keinginan untuk memajukan bangsanya. Ya, Tuhan. Punya rasa minder dengan kemajuan bangsa-bangsa lain sehingga mereka berbuat yang terbaik untuk bangsanya sendiri. Bapak, kami juga berdoa untuk kepastian hukum di mana tahun-tahun yang lalu sungguh bangsa kami mengalami keterpurukan di dalam hal hukum. Tolonglah Bapak di pemerintahan yang baru ini supaya bukan uang yang berkuasa, tetapi benar-benar ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, tolonglah intervensi untuk bangsa kami, untuk negara kami. Tuhan, mari Tuhan, doa-doa orang kudus Engkau turut bekerja di dalamnya. Bapak, kami berdoa juga untuk sekalian yang akan datang nanti ada pilgub, pilihan gubernur, pilihan bupati,
Khusus kami berdoa untuk Jawa Tengah, pilihan gubernurnya. Tuhan, tolong supaya Engkau campur tangan, karena Engkau mengatakan manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Kami berdoa juga untuk pilihan bupati di Kota Kudus. Kami rindu Jawa Tengah dan Kota Kudus penuh kemajuan, damai sejahtera. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam hal memilih pemimpin-pemimpin ini. Dan juga di daerah-daerah lain yang dilakukan pemilihan bupati, gubernur, wali kota mungkin Tuhan, semuanya. Tuhan, kami sudah bawa ke tangan-Mu dan kami mohon Engkau turut campur tangan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak. Dan terakhir kami berdoa untuk gereja kami AGCC. Bapak, kami bersyukur sampai hari ini Kau terus menolong gereja AGCC dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat jiwa-jiwa. Tapi sebagai umat-Mu kami rindu Tuhan, kami mau berkat 2 kali ganda. Amin. Seperti Elisa menerima urapan 2 kali ganda, begitupun juga kami rindu berkat 2 kali ganda. Baik itu berkat jasmani, keuangan gereja, biar bertambah-tambah Tuhan. Tuhan curahkan berkat-berkat jasmani melalui jemaat ataupun melalui cara-Mu yang tidak kami duga. Tuhan, itu sebabnya setiap jemaat Tuhan berikan beban hati untuk tahu berkorban bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan. Doa kami, jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan, berdatangan ya Tuhan, berdatangan ya Tuhan. Kami rindu gereja kami dipenuhi berbagai macam etnis, suku bangsa. Bahkan orang-orang luar negeri pun kami senang. Karena rumah-Mu itu harus dipenuhi berbagai macam suku bangsa untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Setiap mulut dari berbagai suku bangsa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, sucikan hati kami supaya kami mengerti kehendak melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga kita boleh memberkati banyak orang. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pemirsa setia. Banyak dari pemirsa ibu-ibu baik yang di luar kota ya, seperti Ibu Lilin, Ibu Naomi di Sidoarjo. Puji Tuhan sehat, semuanya diberkati. Mas Guntur juga sehat. Ibu Euneke di Cirebon, puji Tuhan sehat. Dan ada saudara kita yang ada di Bandung sehat, puji nama Tuhan. Dan teman-teman yang di Kudus ya, saudaraku ya, seperti biasa Bunda Evi, juga Ibu Nyoman yang ada di luar kota. Shalom Ibu Nyoman ya, yang di Kudus ada Ci Erni ya. Kemudian yang setia mengikuti acara ini tidak sempat saya sebutkan, mohon maaf ya. Ibu Eka biasanya ya, dan saudaraku yang lain. Hari ini saya tidak melihat HP saudaraku ya, tapi saya tadi ingin menyapa saudara sekalian. Tentunya yang tidak saya sapa mohon maaf, tapi setiap menara doa ibu-ibu tersebut pasti sudah standby ya, standby. Puji nama Tuhan ya. Mungkin kesempatan hari lain saya akan buka HP saya dan saya akan sebut satu persatu yang ikut live chat ya. Hari ini bacaan kita ada di kitab Zakaria pasal 13, 14 dan Maleaki pasal 1. Saya ingin merenungkan di Zakaria pasal 14
Sekali lagi kitab Sakaria ini ditulis pada saat Sakaria ada di pemerintahan Media Persia, Raja Darius. Diizinkan pulang orang Israel ke Yehuda. Nah, Sakaria inilah yang menubuatkan akhir zaman. Menurut saya ini adalah kerajaan 1000 tahun, penafsiran saya. Ya, bisa juga saudara berbeda penafsiran, tetapi saya rasa ini ciri-cirinya di kerajaan 1000 tahun. Ya, ayat 1, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Yahweh, maka jaran yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Lah, mengapa saya katakan kerajaan 1000 tahun? Karena penafsiran-penafsiran yang berkembang, Israel ini nanti akan dikepung oleh segala bangsa, khususnya yang berbeda agama. Ya, jadi Israel akan mendirikan bait sucinya. Kita tahu bait sucinya itu ada di tempat umat agama lain, dan itu akan membangkitkan amarah bangsa-bangsa yang beragama lain bersatu untuk menghancurkan Israel. Dan dikatakan tadi dijarah, kemudian Yerusalem akan direbut, akan dikalahkan. Tapi setelah itu Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Jadi Tuhan sendiri yang akan berperang seperti pada zaman kitab Keluaran, pada zaman hakim-hakim itu Tuhan sendiri yang berperang. Ya, pada zaman Daud pun sekali dua kali Tuhan ya turut berperang. Ya, zaman Hizkia juga Tuhan turut berperang. Ya, walaupun tidak secara fisik, tetapi Tuhan mengatakan malaikat Tuhan diikut sertakan. Ya, saudaraku ya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Dikatakan pada waktu itu Tuhan Yesus kakinya berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Bukit Zaitun ini akan terbelah dari timur ke barat sehingga menjadi suatu lembah. Maka tertutuplah lembah gunung-gunung, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Kemudian ayat 8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Ayat 9, maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Nah, ini yang saya katakan kerajaan 1000 tahun. Ini yang ditanyakan para murid di Kisah Rasul. Tuhan, maukah engkau memulihkan Yerusalem sekarang ini? Engkau jadi raja karena engkau sudah bangkit. Petrus, Yakobus jadi menteri begitu. Dan Tuhan mengatakan kau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Nah, inilah masa dan waktunya. Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan. Terus saya lompat lagi ayat yang 12. Inilah tulah yang akan ditimpakan Yahweh kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Yahweh di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan, akan ada siksaan-siksaan. Sekarang kalau tidak menyembah Tuhan, saudara minggu gak ke gereja gak apa-apa, masih zaman kemurahan. Tapi di kerajaan 1000 tahun nanti, kalau tidak menyembah Tuhan langsung kena tulah. Dan
Disinilah yang dikatakan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, dialah Raja, ya, dialah Lord, Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada yang tidak berani menyembah Tuhan. Ya, sebab apabila tidak menyembah Tuhan, tidak turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, kadang-kadang saya ini jahat, ya, sebagai pendeta saya berdoa, Tuhan, kalau itu dilaksanakan sekarang kan enak Tuhan. Yang nggak datang menyembah ke gereja langsung kena tulah, ya tuh. Takut semua, gereja-gereja penuh semua tuh. Pendeta nggak perlu besuk, nggak perlu nelpon, ya kan? Enak, saudaraku ya. Itu saya, saudaraku ya. Tapi Tuhan bilang belum waktunya. Nanti kalau aku jadi raja secara fisik nyata baru itu terjadi. Sekarang kan Tuhan masih jadi raja secara roh di dalam hati kita. Ya, tapi saya rindu, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, ya. Orang kadang-kadang heran diajak baik, ya kan, di gereja itu seperti ikut seminar, saudara menerima sesuatu, ya, menerima pengertian, pengetahuan, ya, menerima impartasi. Itu kalau orang-orang seminar bayar, bayar mahal. Nah, saudara apabila menangkap sesuatu di gereja, maka saudara akan bisa digunakan untuk bisnis, digunakan untuk menguasai diri, ya kan, digunakan untuk punya karakter yang baik. Dan kalau saudara punya karakter yang baik, pergaulanmu luas. Dan kalau pergaulanmu luas, hubunganmu luas, pasti bisnismu juga maju. Kalau karaktermu baik, engkau jadi pegawai, engkau pasti cepat naik posisi. Itu sudah pasti. Jadi kadang-kadang saya heran, ya, dapat materi-materi, dapat firman-firman yang bagus, kok ogah-ogahan itu aneh, ya. Kan pikirannya gak dapat apa-apa, gak dapat uang, salah. Uang itu nomor kesekian. Manusia itu pertama dapat hikmat, manusia itu pertama dapat karakter yang baik, diubahkan, baru nanti dengan karakter yang baik, dengan berhikmat, dengan tidak neko-neko, tidak suka berdosa, maka berkat-berkat jasmani, naik pangkat, naik tingkat, itu akan menyusul begitu. Jadi kalau orang mengatakan ke gereja nggak dapat apa-apa, itu salah besar, ya. Bukankah Amsal mengatakan mendapat hikmat itu lebih dari mendapat emas perak? Kalau saudara di gereja dikasih uang, mungkin habis uangnya. Gereja paling ngasih berapa? Ada seorang yang dapat lotre kalau di luar negeri itu, ya, bisa berapa ratus juta dolar itu. Tapi karena dia nggak dibekali dengan karakter yang baik, langsung dalam jarak berapa tahun miskin lagi dia. Pernah nggak baca? Saudara cari aja di Google, ya. Karena tidak termasuk salah satunya Mike Tyson, ya. Dia sekali tinju itu 3 juta dolar itu. Nah, dia punya uang begitu senang-senang, akhir hidupnya susah, ya. Dikatakan dia sudah kesulitan ekonomi, ya, walaupun di negara maju nggak seperti di sini kesulitan ekonominya sampai mengemis, tidak. Tapi dari orang yang kaya raya menjadi orang yang biasa, kenapa karakternya nggak diperbaiki. Nah, itu sebabnya kalau saudara ke gereja bersyukur, saudara dibenahi karaktermu, dikasih hikmat. Andai kata nanti saudara terima berkat itu langgeng. Nah, itu sebabnya sekali lagi sebagai pendeta saya kadang-kadang pengen, ya, supaya yang tidak menyembah Tuhan datang hukuman begitu, ya. Tapi saya tahu itu hati manusia saya yang kurang sabar, kurang mengasihi. Hati Tuhan penuh kasih. Saudara tidak ibadah, Tuhan masih sabar, Tuhan masih mengasihi. Bahkan yang menghujat Tuhan, Tuhan masih sabar, Tuhan masih mengasihi. Dan Tuhan mengatakan ada saatnya penghakiman itu hakku. Di ayat inilah penghakiman. Kalau tidak mau ibadah, tulah datang. Dan saya bisa bayangkan, ya, ya, seperti orang Israel keluar dari tanah Mesir,
Kalau dihalang-halangi anak sulung mati. Makanya mereka ketakutan. Mereka bilang cepat pergi, cepat pergi. Harta benda nggak ada gunanya. Mengapa? Tatkala diminta emas peraknya nggak apa-apa, tak kasih asal kamu pergi. Sebab kalau kamu lebih lama bukan anak sulung yang mati, mati semua kami. Jadi harta benda itu nggak ada harganya, saudaraku. Kalau orang sudah ketakutan menyangkut nyawa, bangsa Israel minta apa saja dikasih asal kamu cepat pergi, cepat ya. Saya pikir Tuhan itu hebat ya. Nggak usah susah-susah bikin Israel kaya, diperbudak 400 tahun untuk dikembalikan hartanya. Tuhan itu kok pinter gitu loh. Israel harus kerja setengah mati supaya uangnya yang diperbudak dulu dikembalikan. Enggak, dibuat takut mati aja. Langsung mereka gemeteran. Makanya saya bilang tahun 98 itu tatkala kerusuhan terjadi, banyak orang yang bawa mobil di bandara, mobilnya jual murah langsung pergi luar negeri. Itu baru huru hara yang masih bisa dihindari lah. Kalau seperti orang Mesir ya, satu keluarga yang anak sulung mati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, rema kita hari ini apa? Walaupun Tuhan masih berkemurahan, jangan menganggap remeh kemurahan Tuhan. Maukah engkau membangkitkan amarah Tuhan? Maukah engkau menganggap sepi kasih karunia Tuhan, kata Rasul Paulus. Jangan anggap sepi kasih karunia Tuhan ya. Masih diberi waktu, masih kita diberi kesempatan untuk bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, segala-galanya milikmu. Mari saya doakan berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap setia, hormati dia, takutlah akan dia, sanjung dan puji dia. Kiranya anugerah, damai sejahtera, berkat jasmani dan rohani limpah turun atasmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku berdoa dan memberkati kalian semua. Dan kalian semua yang berkati, mari katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini menara doa. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye bye.